Jakarta direncanakan akan menerapkan kembali work from home lagi, seperti ketika pandemi COVID terdahulu terjadi. Anda ditunjuk untuk memimpin sebuah meeting secara online. Tonton videonya untuk mempersiapkan bagaimana memimpin meeting online yang lebih baik agar kualitas komunikasi antara kerja offline dan online tetap oke. Dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Merdeka, Senin tanggal 14 Agustus 2023 kemarin, di mana dikutip dari berbagai media, membahas tentang kualitas udara Jakarta yang buruk akhir-akhir ini, di mana saya kutip dari situs IQR pada tanggal 15 Agustus 2023, saat saya membuat transkrip video ini. Masuk dalam kategori yang tidak sehat. Salah satu pembahasan yaitu tentang penerapan sistem bekerja dari rumah atau work from home bergulir kembali, seperti ketika pandemi COVID, untuk menekan polusi udara di Jakarta yang notabene sebagai pusat bisnis. Nah, rencana ini akan diterapkan bulan September ini, di mana kebijakan work from home ini sifatnya wajib bagi pegawai di lingkungan Pemda DKI. Tetapi yang bagi yang memiliki tugas dan tanggung jawab pada pelayanan masyarakat secara langsung tetap masuk kantor. Bagi sektor swasta, PLT Gubernur menghimbau bisa mengikuti kebijakan tersebut. Siap-siap ya, kita bekerja lagi dari rumah. Saya yakin bagi beberapa orang yang terpaksa harus bekerja dari rumah, menganggap sebagai sebuah keuntungan. Tentu saja, bekerja dari rumah bukan sebuah halangan untuk tetap bisa bekerja maksimal, agar karir kita bisa tetap moncer. Jadi ingat ketika zaman COVID, di mana bisa pakai pakaian santai, bisa melakukan aktivitas lain seperti memasak dan berkebun misalnya. Bisa sekalian mengasuh anak, atau keuntungan lainnya selama bekerja di rumah. Bekerja di rumah berarti siap-siap untuk menghadapi lagi apa yang namanya meeting secara online atau secara virtual. Apalagi ada kesempatan Anda ditunjuk untuk memimpin dan mempersiapkan meeting ini. Mengelola meeting virtual atau meeting online adalah keterampilan yang membutuhkan waktu dan latihan untuk dikuasai. Dalam interaksi tatap muka, kita akan mudah membaca bahasa tubuh atau body language, contohnya seperti ekspresi wajah yang berubah, alis yang terangkat, posisi duduk, lengan yang menyilang di dada. Namun, dalam meeting secara online, semuanya itu mungkin tidak terlihat. Hal ini jauh lebih sulit. Fokus dan perhatian selama meeting online pasti juga berbeda, sehingga bisa mengurangi efektivitas meeting itu sendiri. Lalu, bagaimana membuat meeting online itu lebih menarik sehingga interaksi peserta meeting menjadi begitu menarik? Ini beberapa tips yang bisa kita pakai antara lain. Jangan di-skip ya. Yang pertama adalah persiapan sebelum meeting, yaitu tentukan agendanya. Pada setiap rapat harus secara jelas memikirkan tentang apa yang ingin dicapai selama meeting. Kita harus menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apa tujuan dari meeting ini? Apa hasil yang sukses kalau meeting ini berhasil? Siapa saja yang perlu ada di ruangan untuk mencapai meeting yang berhasil? Apa yang dibutuhkan peserta meeting dari kita? Apa saja yang dibutuhkan para peserta meeting? Apa yang akan menjadi kontribusi kita selama meeting? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, akan memungkinkan kita dalam menyusun pemikiran dan
menyiapkan agenda yang jelas. Misalnya, ketika ingin menyusun rencana bagaimana strategi sales atau penjualan tahun depan, buatlah agenda yang mencerminkan apa yang ingin didiskusikan. Misalnya, seperti kinerja dan pencapaian tim tahun lalu, di mana area-area baru yang akan berpotensi, berbagi tujuan, dan memberikan ruang untuk pertanyaan dan feedback. Jadi, agendanya bisa terlihat contohnya seperti tujuan tim sales untuk tahun depan, meninjau kinerja sales tahun ini, tujuan baru untuk tahun depan, tanya jawab, dan feedback. Setelah siap, kemudian bagikan agenda ini kepada para peserta meeting. Lalu buat undangan kepada mereka. Jauh lebih baik bila agenda dan undangan bisa dibagikan jauh sebelum hari H meeting berlangsung. Oke, setelah agenda dan undangan sudah disusun dan dibagikan, kemudian langkah selanjutnya yaitu memeriksa teknologi yang akan kita gunakan, termasuk kuasai cara penggunaan aplikasi meeting secara online. Contoh aplikasinya yaitu Zoom, misalkan. Langkah ini masih masuk dalam persiapan sebelum meeting. Persiapan ini tampak seperti Anda sedang memeriksa sebuah area, bagaimana faktor kebersihannya. Sama halnya juga ketika belajar menggunakan teknologi dengan cara yang membuat Anda merasa berdaya dan percaya diri adalah penting untuk mendukung kelancaran sebuah meeting. Nah, ketika persiapan cek teknologi sudah baik, menurut Anda, tidak ada salahnya Anda meminta masukan dari divisi maupun orang lain yang sudah berpengalaman menggunakan teknologi untuk meeting seperti ini sebelumnya. Teknologi ini penting sekali sebagai salah satu persiapan meeting secara online. Semakin lancar teknologi yang kita gunakan, kita akan merasa semakin siap, terlihat hadir, dan bisa terlibat selama meeting. Sebelum panggilan dimulai, mungkin sekitar 15 menit sebelum meeting dimulai, persiapkan waktu ini untuk menguji mikrofon dan kamera untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Bila ingin bingkai diri Anda dengan background, dipersilakan. Terakhir, yang tak kalah penting adalah memeriksa bandwidth internet. Cara mengeceknya biasanya masuk melalui laptop atau PC Anda, lalu cek menggunakan handphone melalui koneksi yang berbeda. Kalau saya, kebetulan memakai provider yang berbeda antara HP dan PC saya. Jadi, saya tetap masuk melalui HP saya, tetapi tidak ada suara apapun tampilan video. Jadi, HP ini berperan sebagai cadangan ketika sedang menghadapi pertemuan penting. Tiba-tiba muncul situasi di mana kita harus melepaskan perangkat utama kita. Kita masih punya HP sebagai cadangan untuk terhubung kembali sesegera mungkin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahap selama meeting berlangsung. Dalam tahap ini, tentukanlah siapa yang akan mencatat atau sebagai notulensi poin-poin penting yang dibicarakan dari meeting. Siapanya bisa kita sendiri ataupun rekan kerja kita. Selanjutnya adalah mengucapkan salam pembuka seperti selamat pagi, siang, sore, malam. Mungkin juga ada salam khusus untuk penganut kepercayaan tertentu. Lalu, perkenalkanlah singkat diri kita, bergantian mengalir kepada seluruh peserta meeting. Bila satu sama lain belum mengenal, atau bisa juga mungkin kita meeting dengan beberapa pemangku kepentingan, tim kita harus memperkenalkan diri. Masing-masing orang bisa membagikan nama, peran, posisi, dan lain sebagainya. Jika ini meeting online untuk internal yang lebih santai, bisa mulai dengan pertanyaan sederhana.
Dalam tahap ini intinya seperti ice break, memulai sesuatu dengan kehangatan. Menunjukkan sisi kemanusiaan dalam meeting ini adalah sesuatu yang penting. Hal ini juga mendorong kepada peserta meeting agar menjadi lebih rileks, lebih terbuka, dan bisa berbagi masukan secara bebas. Nah, ada lagi yang lebih penting. Saat memimpin rapat, sebaiknya kamera dalam kondisi tetap menyala. Hal ini akan memudahkan orang lain lebih mudah menerima panggilan dengan kondisi kamera tetap menyala. Tunjukkan diri Anda di depan kamera saat Anda berbicara. Fokuslah pada kamera web di layar. Ini akan membantu melakukan kontak mata secara virtual dengan orang lain untuk menunjukkan bahwa kita terlibat aktif dengan mereka secara lebih baik. Oke, selanjutnya masih dalam tahap selama meeting, yaitu menerapkan aturan main untuk semua orang yang berbicara dalam meeting. Contohnya, seperti jangan ada yang menyela ketika orang lain sedang berbicara. Sehingga setiap yang berbicara punya kesempatan untuk berbagi pandangan secara jelas. Dalam web atau aplikasi meeting tersedia icon tunjuk jari, dan ini bisa digunakan ketika ingin berbicara. Membuat aturan khusus agar menetapkan harapan yang jelas bagi semua orang, membantu mereka mengartikulasikan pemikiran mereka, dan diskusi berlangsung tanpa interupsi. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan aman, di mana setiap orang bisa berpartisipasi dan berbagi pandangan. Fungsi chat di dalam aplikasi meeting juga dapat mendorong peserta meeting untuk mengajukan pertanyaan, memposting tautan link, dan berkomentar terhadap diskusi. Bagi si pendiam, juga dapat lebih mudah berdiskusi. Jadi, strategi ini berguna untuk memenuhi kebutuhan tim yang beragam. Intinya, kita bisa menciptakan ruang yang terbuka dan aman secara psikologis bagi semua orang untuk berbagi ide. Oke, lalu setelah mengucapkan salam, aturan main di dalam meeting masih tahap selama meeting, yaitu susunlah pemikiran kita. Dalam meeting online, rentang perhatian jauh lebih pendek. Untuk membuat dampak yang bertahan lama, kita harus bersiap agar pesan kita sampai. Untuk menyampaikan agar informasi bisa sampai dengan efektif, kita juga bisa memberikan jeda waktu agar peserta dapat mencerna dan memahami kata-kata kita. Contoh, bila kita ingin memperbaiki kinerja penjualan, kita dapat membuat struktur hasil masa lalu, hasil saat ini, dan hasil yang diharapkan secara di masa depan. Saat berbicara, pastikan pokok pembicaraan Anda dapat ditindaklanjuti dan berikan pemahaman yang jelas kepada semua orang tentang apa yang diharapkan dari mereka. Saat berbicara, suara, kecepatan bicara dapat memberikan dampak yang kuat kepada para peserta meeting. Salah satu cara untuk mengontrol tempo adalah dengan menuliskan apa yang ingin dikatakan dengan menjadi beberapa paragraf. Kemudian berlatihlah untuk mengatur waktu sendiri. Lalu pada menit terakhir, bagikan ringkasan singkat tentang langkah-langkah selanjutnya dan bagaimana Anda setelah ini bisa melacak dan membahas hasilnya dalam meeting. Nah, setelah tadi kita memasuki tahap sebelum meeting, lalu masuk ke tahap selama meeting. Sekarang kita masuk ke tahap setelah meeting. Selama meeting, pasti kita akan mencatat poin-poin penting tertentu, di mana ada pendapat, sanggahan, berbagai informasi, feedback, dan lain sebagainya. Hal lain yang penting yaitu apa langkah selanjutnya atau tugas apa yang telah didelegasikan. Ini penting agar seluruh peserta meeting mendapatkan poin-poin penting. Lalu mengetahui langkah selanjutnya kita mau apa. Setelah meeting selesai, luangkan beberapa menit untuk mengatur catatan atau notulensi tadi. Lalu kirimkan melalui email agar langkah-langkah selanjutnya dapat didokumentasikan dengan baik.
untuk introspeksi dan evaluasi bagi diri sendiri. Renungkanlah bagaimana meeting tadi berlangsung. Bertanyalah kepada diri sendiri. Apa yang berjalan baik? Apa yang berjalan kurang baik? Apa poin pembelajaran yang didapatkan sebagai pemimpin meeting online kali ini? Apa yang bisa saya lakukan secara berbeda di kesempatan yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan ini akan meningkatkan diri untuk menjadi pemimpin meeting online yang lebih produktif dan memberikan arahan yang jelas kepada semua orang di dalam meeting. Menjalankan meeting online mungkin hanya tampak seperti bagian kecil dan seringkali orang menggampangkan atau tidak berarti dari pekerjaan Anda ketika Anda tampil sebagai seorang pemimpin. Tetapi ketika Anda memimpin meeting dengan niat yang benar, pasti akan membawa perubahan yang berarti bagi diri sendiri dan juga semua orang di dalam tim Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Si Cerdik TV, Unstoppable You.